Oke, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar semuanya anak didik kami kelas 5A? Bapak harap anak didik kami semuanya kelas 5 sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatannya anak ya. Oke. Nah, Bapak sudah kirimkan absennya di Google Classroom untuk absen hari ini. Jangan lupa absen hari ini untuk diisi dan diserahkan kepada Bapak supaya absennya tidak kosong anak ya. Nah, kita lanjut materi pembelajaran kita pada hari Rabu yaitu 24 September 2020. Nah, materi pembelajaran kita masih di dalam tema 3 yaitu makanan sehat. Pada subtema 3 yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pada pembelajaran kedua. Nah, anak didik kami sebelum kita masuk pembelajaran kita, silakan dibuka buku Bupena 5A halaman 195 pembelajaran kedua. Oke? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Tujuan pembelajaran pertama yaitu dengan mencermati teks naskah iklan elektronik, siswa menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan tersebut. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan melakukan kegiatan dalam kelompok siswa, mengidentifikasikan dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran ketiga, dengan mencermati dan mengemas teks informasi, siswa mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni rupa dan fungsinya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kedua ini ada 3. Nah, supaya anak didik kami pahami. Nah, kita masuk ke materi kita langsung pada pembelajaran kedua, yaitu mengenai menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Nah, jadi materi kita hari ini mengenai menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Nah, perhatikan. Ingat kembali bahwa iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemilihan kata kunci yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Kata kunci dalam sebuah iklan merupakan kata-kata yang tepat, menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Itulah mengenai menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Nah, untuk dapat menentukan kata kunci yang tepat dalam sebuah iklan, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Pemilihan kata kunci yang tepat akan memengaruhi kualitas iklan secara keseluruhan dan dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan. Oke, itulah materi pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua mengenai makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain harus bersih, makanan yang kita makan juga harus memiliki kandungan gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Berikut beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan. Yang pertama, yaitu buah-buahan. Nah, perhatikan gambar di layar mengenai buah-buahan. Yang kedua, contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan yaitu ada sayur-sayuran. Perhatikan gambar sayuran yang ada di layar. Oke. Yang ketiga, ada biji-bijian. Perhatikan gambar biji-bijian yang ada di layar. Nah, yang selanjutnya pembelajaran kita mengenai batik sebagai karya seni rupa. Nah, karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah Indonesia. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Batik adalah kain yang bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau sejenis lilin khusus, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khas sendiri. Batik biasanya dibuat dengan menggunakan alat yang disebut canting. Canting adalah kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan di atas kain. Batik yang dibuat menggunakan canting disebut sebagai batik tulis. Nah, canting merupakan juga disebut alat yang digunakan untuk membuat batik tulis, supaya dipahami pengertian dari canting. Nah, perhatikan, inilah gambar dari canting. Nah, ini merupakan, ini gagangnya, ini ada cucuknya, yang ini ada nyamplung. Inilah gambar dari canting. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini dari pembelajaran kedua, yaitu mengenai materi pertama tadi
menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Yang kedua mengenai makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Sedangkan yang ketiga yaitu batik sebagai karya seni rupa dan daerah. Nah, perhatikan, ayo berlatih. Nah, anak didik kami bisa dilihat pada buku Bu Pena 5A halaman 197. Nah, perhatikan. Roti isi telur mata sapi, sayur yang tidak dicuci bersih, nasi dengan ikan dan sayur sop. Roti yang telah ditumbuhi jamur, air mentah, susu, buah pepaya, gorengan yang dihinggapi lalat, sayur bayam. Nah, jadi tugasnya nanti untuk hari ini dari mata pelajaran IPA yaitu ada 5. Yang pertama, kelompokkan makanan dan minuman berikut yang baik dan tidak baik untuk kesehatan sistem pencernaan manusia. Apa yang kamu ketahui tentang makanan dan minuman sehat? Yang ketiga, menurutmu, apakah makanan yang pedas baik untuk kesehatan pencernaan manusia? Apa yang akan terjadi jika kamu memakan makanan pedas berlebihan? Yang keempat, mengapa makanan yang dihinggapi oleh lalat sebaiknya kamu hindari? Yang kelima, buatlah contoh menu makanan sehat untuk menjaga organ pencernaan pada manusia. Inilah untuk menjawab nanti perhatikan pada ayo berlatih. Oke. Nah, sekianlah dulu materi pembelajaran kita hari ini dari tema 3 subtema 3 pembelajaran kedua. Nah, nanti akan Bapak kirimkan tugasnya di Google Classroom. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan hari ini dan dikirimkan kepada Bapak ya. Nah, selamat belajar. Kita lanjutkan pembelajaran kita besok. Sekian dan terima kasih.